Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salita Laza Febri Utami dari Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari program Python. Di sini contoh-contohnya itu ada banyak. Yang pertama itu ada penjumlahan dua bilangan, ngecek bilangan prima atau tidak, menemukan faktor bilangan, menyelesaikan persamaan kuadrat, menentukan f bilangan, membuat kalkulator sederhana, menentukan semua bilangan prima pada rentang tertentu, menentukan permutasi dan kombinasi, dan yang terakhir itu mengirim email. Yang pertama kita buka dulu yang penjumlahan. Nah, di sini program Python untuk menjumlahkan dua bilangan itu kita harus memahami dulu ada 3 dasar. Yang pertama variabel dan tipe data, yang kedua itu operator dari Python, yang ketiga input outputnya. Nah, di sini ada short kodenya. Nah, saya sudah buat. Di sini kita run. Seperti ini source kodenya, kemudian ini adalah outputnya. Di sini kita memasukkan bilangan pertama. Misalnya saya masukkan 45. Kemudian bilangan kedua misalnya saya taruh 98. Maka 45 tambah 98 adalah 143. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, penjelasannya. Program ini kita itu masing-masing input bilangan dari user. Yang pertama di variabel pertama dengan di variabel kedua. Kemudian inputnya itu fungsi input ini meminta inputan yang mengembalikan string. Kita harus mengubahnya menjadi fungsi float. Nah, kemudian terakhir kita print. Nah, kemudian kita bahas tentang mengecek bilangan prima atau tidak. Nah, di sini sebelum kita mengecek ini harus ada dua dasar, yaitu pernyataan if else dan pernyataan for. Nah, di sini contohnya source kodenya saya sudah buat. Oke. Ini adalah source kode dari mengecek bilangan prima itu. Nah, di sini saya run. Masukkan bilangan, misalnya saya masukkan bilangan 12. Nah, di sini 12 bukan bilangan prima, 2 kali 6 sama dengan 16. Oke, ini adalah outputnya. Kita lihat pembahasannya. Penjelaskan program ini, dia memeriksa variabel 6, yaitu yang merupakan bilangan prima atau tidak. Kita meminta input 6 dari user, mengubahnya ke tipe integer menggunakan fungsi in. In adalah integer. Kemudian, kita mengecek nih, apabila 6 kurang dari 1, lebih besar dari 1, kita menggunakan perulangan dengan for. Kemudian kalau dia untuk melihat pembagian utuh dari 2 sampai dengan min 1, nah itu menggunakan operator modulus seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menentukan faktor bilangan. Nah, di sini ada 3 dasar untuk belajar ini, yaitu pernyataan if else juga, perulangan menggunakan for, dan fungsi. Di sini ada source kodenya, saya sudah masukkan di Pycharm. Faktor. Nah, seperti ini kita run. Masukkan bilangan, saya pakai 10. Nah, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Seperti itu. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Di sini masih dengan input yang disimpan dengan variabel 6. Oke, sama seperti tadi. Kita mendefinisikan suatu fungsi, yaitu print underscore faktor buka tutup kurung, yang memiliki parameter x, yang di fungsinya ini menggunakan dari 1 sampai dengan x plus 1. Kemudian bilangan ini bisa membagi dengan sempurna. Dan yang terakhir, di baris terakhir itu, kita ada fungsi print faktor 6, dan faktor-faktor dari 6 akan ditampilkan. Kemudian kita lanjut menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini ada 3 dasar, yaitu variabel dan tipe data, I/O, dan operator dari Python. Di sini ada standarnya. Standar kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0.
Gimana ABC ini bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Source kodenya saya sudah buat di Picam, bentar saya cari. Oke, ini adalah source kodenya. Kita run. Masukkan nilai A, misal saya masukkan 10 dah. Kemudian 12, kemudian 2. Solusinya adalah min 0.2 dan min 1, 0. Oke, ini adalah kuadrat. Di mana penjelasannya di sini dia akan mengimport modul map untuk melakukan operasi akar bilangan. Pertama kali kita menghitung diskriminan D dan kemudian menghitung akar-akar persamaan yaitu X1 dan X2. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke FPB bilangan. Nah, FPB ini faktor persekutuan terbesar yang dimana jadi sebelum kita belajar ini kita harus menguasai 2 dasar yaitu perulangan dan fungsi. Di sini ada yang pertama source code looping. Saya sudah masukkan di dalam Picam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita run. Nah, FPB dari 96 dan 24 adalah 24. Seperti itu. Nah, kita bahas. Pada contoh di atas kita menyimpan bilangan 1 dan 2 dalam variabel 61 dan 62. Variabel tersebut menggunakan argumen fungsi hitung FPB. Di fungsi ini, kita menentukan bilangan terkecil dari dua bilangan FPB hingga bisa lebih kecil atau sama dengan bilangan terkecil. Kita melakukan loop dengan for dari 1 sampai bilangan tersebut. Selanjutnya adalah source code menggunakan algoritma Euclidean, yang dimana di sini kita membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil yang menyimpan sisanya. Di sini ada contohnya, kemudian inputnya adalah 200 dan 50. Di sini kita lihat 200 dan 50. Kan? 50. Pada contoh di atas ini kita melakukan perulangan Y yang bernilai 0. Pernyataan ini X, Y sama dengan Y, X persen Y adalah tips yang melakukan pertukaran nilai dari Python. Oke, kita lanjut ke sebentar, kita ke kalkulator sederhana. Nah, di sini kita belajar dasarnya dulu yaitu fungsi. Di sini kalkulator ini yang dimaksudkan kalkulator sederhana ini ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian antar dua buah bilangan. Di sini banyak sekali source kodenya. Kemudian sudah saya masukkan di sini. Oke, kemudian saya run. Nah, di sini pilih operasi. Misalnya di sini ada jumlah kurang kali bagi. Misalnya saya akan membagi. Saya tulis 4. Masukkan bilangan pertama 40, bilangan kedua 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. Oke, ini adalah satu contoh operasi yang saya pilih yaitu pembagian dalam kalkulator sederhana. Kemudian di sini penjelasannya, pada contoh di atas kita membuat masing-masing fungsi operasi yang menggunakan logika if yang dimana nanti saya tadi pilih bagi. Nah, di situ berarti saya memilih logika if untuk menjalankan operasi yang saya inginkan. Kemudian ada namanya menentukan semua bilangan prima pada rentang tertentu. Di sini ada deskripsinya dulu. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Misalnya 2, 3, 4, 7, dan seterusnya 8 bukan bilangan prima karena memiliki faktor lain. 4 kali 8 sama dengan 8. Oke. Nah, di sini ada source kodenya. Saya sudah masukkan ini. Ini saya run. Bilangan prima 200 dan
300. 200 di sini dan 300 ini di sini. Lower dengan uppernya. Di sini banyak hasil-hasilnya. Kemudian saya lanjut ke penjelasannya. Di sini kita menggunakan, seperti tadi, menggunakan variabel upper dan yang bawah itu lower. Dan menggunakan semua bilangan prima pada rentang tersebut. Nah, kita lanjut ke permutasi dan kombinasi. Nah, di sini permutasi itu pertama kali kita lakukan permutasi di Python mengimport sebuah fungsi yang namanya permutation dari paket intertools. Fungsi permutation ini menerima argumen list sebagai input dan mengembalikan sebuah list berisi permutasi yang mungkin. Yang pertama itu di sini saya udah buat. Ini yang pertama. Nah, di sini permutasinya 1, 2, 3. Nah, di sini ini adalah output dari source code yang di atas. Kemudian kita lanjut adalah kemudian yang selanjutnya adalah jika ingin permutasi yang panjang yang ditentukan, maka caranya sebagai berikut. Saya sudah kasih masuk di Bicam juga. Ini lebih panjang. Cuma indeksnya itu ada 2. Oke. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi ini menerima argumen list dan sebuah bilangan R dan mengembalikan daftar tuple dari semua kombinasi dengan panjang R yang mungkin. Di sini saya sudah buat di Bicam. Ini kita run. Ini adalah output dari source code di atas. Kemudian kita lanjut. Kombinasi secara default akan menampilkan sesuai dengan urutan inputnya. Jadi jika di list input diurutkan, maka hasil kombinasinya terurut juga. Ini contohnya. Ini terurut. Kemudian kita lanjut pada kombinasi semua elemen diperlakukan unik sesuai posisinya dan bukan berdasarkan nilainya. Jadi jika elemen input unik, tidak ada nilai yang berkurang di tiap kombinasi. Kita lihat. Oke, kemudian kita run. Nah, seperti inilah output dari kombinasi ini. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut dengan mengirim email. Mengirim email ini email tanpa lampiran. Gmail memiliki fitur keamanan baru yang namanya List Secure Apps. Anda harus mengubahnya terlebih dahulu dari off ke on pada akun Gmail kalian untuk mengizinkan aplikasi Python mengakses email Anda. Di sini saya sudah buat email. Nah, ini saran. Ini adalah source code tanpa lampiran. Kemudian silakan sesuaikan isi baris 5, 6, 10, 12, 17 dengan sesuai dengan seharusnya. Diganti semua yang ditulis huruf besar. Nah, seperti ini. Ini. Kemudian ada dengan lampiran. Di sini sama seperti tadi, tapi ini melampirkan. Di sini ada. Nah, sesuai dengan isi 7, 8, 14, 16, 21, 22, 33 untuk nama file ada caranya. Ini ada namanya file name. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.